Bisa gak sih wahai para ustadz onlineku, kita sepakat bersama-sama untuk stop dulu bahas child free ini. Maksud gua stop itu please lah, stop bahas child free sambil terus-terusan kaitin bahasan ini sama si cewek Jerman itu yang viral. Dan please stop terus-terusan berusaha yakinin dia supaya seolah tobat dari keyakinan dia itulah. Kenapa orang kayak gue bisa bilang kayak gini? Please dengerin baik-baik. Kadang kita muslim itu suka kebakar banget semangatnya buat ngebenerin orang yang kita pandang salah tanpa henti. Berharapnya ya terus-terusan sampai dia tobat. Padahal semua kita sampai lupa kalau cuma Allah yang bisa bolak-balikin hati manusia. Ada satu cerita yang gue yakin semua muslim Indonesia butuh denger ini. Suatu hari ada seorang bapak-bapak yang datang ke Ustadz Nu'man Ali Khan curhat. Dan kisah ini gue denger pas gue datang ke kajian beliau di Jakarta. Si bapak itu nanya, kenapa ya Pak Ustadz, saya itu udah berdoa terus-menerus, bangun tahajud, bangun sholat duha, sedekah, tapi sama sekali sampai hari ini bertahun-tahun gak diijabah doa saya. Ustadz Nu'man tanya dong, Bapak kalau boleh tahu Bapak tuh selama ini doa apa sih? Saya terus-menerus berdoa supaya putri saya mau menikah sama orang yang saya mau. Saya nggak mau dia nikah sama yang dia suka itu. Nggak mau saya. Tahu nggak gimana jawaban Ustadz Nu'man Ali Khan? Pak, yang Bapak lakukan itu bukan doa. That is a wish. Itu namanya ngarep. Cuma harapan dan keinginan, bukan doa. Apa Bapak mau kalau saya minta Allah kasih saya remote yang dengan remote itu saya bisa kontrol perasaan Bapak? Hari ini senang sama saya, besok benci sama saya, besok senang lagi sama saya. Ya enggak lah Pak Ustadz, saya enaknya banget lu ngatur-ngatur perasaan gue. Rasulullah SAW pun seumur hidupnya minta sama Allah supaya pamannya Abu Thalib yang paling cinta sama beliau itu masuk surga. Sampai paman beliau wafat belum syahadat. Rasulullah pun berjanji untuk mintain ampun untuk pamannya. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Kata Allah, sesungguhnya kamu wahai Muhammad gak bisa kasih hidayah ke orang yang kamu cinta, tetapi cuma Allah yang ngasih hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Dan Allah yang maha tahu siapa yang mau menerima petunjuk. Tugas kita cuma nyampein, udah, sisanya kasih sama Allah. Doa sama Allah, ya Allah sampein dakwahku ke dia. Capek tahu, kemarin nyindir-nyindir, besok nyindir lagi, balas-balasan komen, capek. Nafsu banget sih, padahal bisa aja sindiran-sindiran kalian itu jadi sebab seseorang makin tertutup hatinya dari mendekati Islam yang murni. Islam dari zaman dulu bisa masuk ke hati orang-orang yang terjahat semuka bumi sampai mereka syahadat. Nggak gini cara tersebarnya. Andai semua kalian yang pada komen-komen ke si fulanah Jerman itu semuanya di waktu yang sama tahajud doa, mungkin itu lebih nyentuh hati dia dari Allah langsung daripada kita komen-komen enggak. Lain kali kalau mau jelasin kenapa Islam mengharuskan kita punya anak itu jangan ngotot, kasih tahu aja beberapa poin-poin fatal ini, sisanya serahin sama Allah. Dan poin terakhir yang pengen gue kasih tauin, gue yakin banyak orang muslim Indonesia yang pada nggak sadar soal ini. Kalau ditanya kenapa sih Islam mengajak kita untuk banyak punya anak, yang pertama jawaban klasik, karena kalau kita mati semua terputus kecuali 3, diantaranya doa anak yang soleh. Kalau mereka-mereka yang dengar keutamaan ini masih ngerasa belum butuh juga, kasih poin kedua. Kadang bahkan sering istighfar dan amalan soleh seorang muslim sampai dia mati masih belum cukup untuk nutupin kesalahan-kesalahan yang dia perbuat sepanjang hidupnya, dan belum cukup buat nerusin dia ke surga. Tapi nanti bakal ada orang yang datang di hari kiamat nanti menghadap Allah dengan dosa yang setinggi gunung, dan pahala dia pun gak begitu banyak. Tiba-tiba Allah angkat derajat dia ke kedudukan yang dia pun gak sangka dia bakal dapat itu di akhirat. Setelah Allah angkat derajat setinggi itu, dia tanya Allah, ya Rabbi anna li hazihi, ya Allah apa yang bikin aku bisa setinggi ini, aku pernah ngapain? Apa kata Allah? Bistighfari waladiklak, karena istighfar anakmu untuk kamu. Poin terakhir yang paling sakral yang banyak orang gak sadar, kalau ada orang yang nauzubillah dia ngamalin satu dosa yang dia sadar atau gak sadar, dan itu sebabin dia kena azab kubur, istighfar seorang anak untuk dia, ini untuk anak kandung ya, bisa meringankan bahkan sampai memberhentikan azab kubur yang terjadi pada orang itu. Men, azab kubur aja bisa jadi ancaman buat orang-orang yang pas BAK itu dia suka nggak bersih cebok sama nyiramnya. Kalian tahu sebanyak itu kan orang yang suka buru-buru di WC dan nyiprat-nyiprat gak tahu gak jelas, sadar mau nggak sadar. Dan bisanya sebanyak itu juga orang yang ngerasa nyaman dan aman dari siksa kubur. Suatu hari Rasulullah SAW pernah dibentangkan di hadapannya alam kubur, lalu dilihat ada orang yang lagi dicambuk-cambuk malaikat sampai tiba-tiba cambukan malaikat berhenti. Si mayit yang dicambuk-cambuk tadi nanya, lima taqifu min darbik, kenapa berhenti? Bagaimana aku cambuk kamu sedangkan anak kamu terus-terusan istighfar untuk kamu? Terus kan tujuan sebagian orang yang child free itu kan duniawi ya, entah mau nikmatin hidup berdua aja lah, harta benda traveling buat berdua, gak usah pusingin orang ketiga keempat dari keluarga. Dan gak jarang juga kita temuin yang child free itu lancar-lancar cuannya kan. Tapi kalau mereka sampai wafat belum pernah sekalipun keluarin hartanya untuk umroh atau haji, padahal hasil dari karirnya tuh berhasil banget. Hukumnya kalau mereka terlantar
terlanjur meninggal dalam keadaan itu, wajib diambil duit dari harta warisnya dan dipakai untuk orang lain berangkat ngewakilin haji untuk dia. Sebagaimana kata Imam Al-Buhuti, wajib diambil dari harta warisnya, mau dia ngasih wasiat mau enggak. Kalau punya anak kan ada orang yang mau perjuangin hutang haji itu. Tapi kalau sampai hari kiamat gak ada seorang pun yang mau ngebadalin atau ngewakilin haji umroh buat dia, aduh. Bagaimana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, siapa yang mampu haji tapi dia nggak berangkat haji, sama aja dia milih mau mati Nasrani atau Yahudi. Tapi tenang, syarat ngewakilin atau ngebadalin haji umroh itu nggak harus dari ahli waris atau anak kok. Siapa aja yang udah pernah haji, udah pernah umroh, bisa jadi wakil orang yang mau diumrohin atau dihajiin. Kalau teman-teman punya orang-orang tercinta yang udah meninggal atau udah tua renta banget atau sakit parah banget yang bikin mereka mustahil untuk haji umroh, dan teman-teman pengen hadiahin pahala umroh untuk mereka, ada media pemberangkat badal haji dan umroh nomor 1 yang selalu gue percaya dan nonstop gue promosiin di IG dan TikTok, yaitu akun Badal Amanah atau website mereka badalamanah.id. Jasa mereka dikenal segitu amanah dan begitu ketat seputar pembadalan. Yang berangkat mewakilin mahasiswa di Mekah yang terpilih, lengkap dapat dokumentasi, dikirim souvenir ke Indonesia berupa zam-zam, korma segala macem. Info lengkapnya cek TikTok mereka Badal Amanah atau website mereka badalamanah.id.